Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di workshop Diversion Navel. Kali ini saya mau berbagi sharing pengalaman cara mengganti sendiri di rumah kampas kopling Honda Win. Nah, ini langsung aja ya teman-teman ya. Seperti biasa, sebelum proses pelepasan kampas kopling, kita lepas dulu bagian-bagian motor seperti knalpot, pijakan atau footstrap, kemudian tali koplingnya, dan kita juga drain olinya. Nah, ini tujuannya untuk biar nanti pak koplingnya bebas saat kita copot ya, seperti ini teman-teman prosesnya. Nah, untuk gambaran umumnya ini setelah copot tutup koplingnya, ini pak kopling ini pakai kunci-kunci biasa ya, pakai kunci 8. Nah, ini pen penekan bearing koplingnya ya teman-teman ya, ini sebagai gambaran aja. Nah, untuk alat khusus yang kita butuhkan yaitu obeng ketok seperti ini teman-teman, karena pengalaman ketika saya pakai obeng biasa agak susah ngakal-ngakalinnya ya, harus dihentak. Mungkin bisa aja pakai obeng plus yang agak besar, di hentak pakai palu, kemudian diputar pakai kunci, mungkin bisa jadi, tapi harus diganjel juga gearnya. Nah, ini setelah langkah awal dibuka pen ini pengunci dari wheelnya, ini flywheelnya ini ya, ini sebagai balancernya. Nah, kemudian kita buka dengan cara kita track seperti ini teman-teman, karena ini harusnya pakai kunci spesial. Kita akalin pakai extension bar ya, atau besi atau kuningan, diputar ke kiri, baru si flywheelnya ini bisa kita tarik atau lepas. Jangan lupa ingat-ingat untuk ring dan nutnya ya, agar tidak tertukar ataupun tidak tertinggal saat masang kembali nanti. Kemudian kita lepas juga, kita kendorin si baut 4 penguncinya ini ya, atau ini springnya ini. Nah, copot juga dulu bearingnya, dan jangan lupa sebelum nyopot bagian utamanya kita copot baknya ini, bak kopling yang bawah kecil, bak oli ini. Nah, kemudian ini biasa ya, pakai baut 10, tinggal dikendorin seperti biasa, dan ada pernya ini, jangan lupa urutannya seperti apa. Kemudian yang mur ini juga sama, saya ketok juga pakai extension bar tadi. Kita ingat-ingat ada ring-ringnya, jangan sampai tertukar atau terlewat saat masang. Barulah kita lepas kampasnya. Ini dia penampakan kampas koplingnya teman-teman. Nah, ini jangan lupa juga, jangan sampai terlewat ada ring yang permulaannya kita lepas, jadi kita harus tahu urutannya untuk masang kembali. Jadi intinya dalam proses bongkar pasang itu kita urutkan ya, bagian yang dilepas duluan, nanti dia akan menjadi bagian terakhir yang akan dipasang. Itu aja sih prinsipnya teman-teman. Mungkin teman-teman yang baru mau mulai coba bongkar sendiri takut nggak bisa masang lagi atau gimana, jadi intinya dalam proses bongkar pasang seperti itu ya teman-teman ya. Barang diurutkan, pertama kali dibongkar, baru nanti yang pertama dibongkar adalah yang terakhir terpasang. Seperti halnya barang yang terakhir dicopot itu adalah yang pertama dipasang. Demikian juga urutannya, jangan lupa. Nah, ini adalah as yang terhubung sama gear giginya ya, gigi 1 2 3 4 nya itu. Nah, ini yang terhubung di rumah koplingnya itu teman-teman. Sedangkan yang gear yang tadi, yang saya tunjuk-tunjuk tadi, itu rumah yang terhubung sama shaker ya, sama pistonnya. Jadi ketika berkaitan itu dia akan meneruskan tenaga dari piston ke gearnya atau gearboxnya, tapi ketika kopling ditekan dia akan terpisah ya. Itulah prinsipnya kerja kopling teman-teman. Nah, ini adalah penampakan kampas koplingnya ya. Jangan lupa urutannya juga kita ingat-ingat ya, ini kampas kopling yang baru sudah saya siapkan. Jadi urutannya pertama kampas kopling, dan yang terakhir juga kampas kopling, karena setiap satu kampas kopling ini kita pasang juga ini ring yang apa ya istilahnya ya, ini untuk
selanya ini, statornya, bagian yang bergeraknya ini kan yang kampas koplingnya nih teman-teman. Kalau ini yang bagian diemnya lah, itu ringnya ya. Kayak ibu. Nah seperti ini penampakannya, kita susun seperti biasa. Dan yang terakhir adalah kampas kopling, kemudian terakhir juga akan ditutup oleh penutupnya tadi yang ada pekasnya tadi ya teman-teman ya. Nah lanjut untuk proses pemasangan kembali setelah kita selesai menyusun tadi, kita pasangkan dulu ini yang ikut ke piston ya teman-teman ya. Ini nyambung ke gear piston depan yang shakernya. Jangan lupa juga tadi pasangkan ring-ring yang kita lepas, jangan sampai tertinggal, karena kalau nanti sampai tertinggal bisa oblak ya teman-teman ya. Jadi nggak kenceng, nggak sesuai gitu kekencangannya. Nah ini dia, perhatikan teman-teman, ini ada ring 2 tadi yang terpisah dan ketutup sama ring satunya untuk menahan ya. Kemudian kita pasang susunan kampas kopling yang sudah kita rakit tadi ya teman-teman. Kemudian kita kasih penguncinya, pennya, dan kita pasang ini murnya yang kita lepas pakai, kita ketok-tok seperti mur yang depan tadi ya teman-teman. Karena sebenarnya ini pakai kunci soket yang mahkota yang 4 sisi ya, karena ini ada 4 sisi yang coakannya 4 ini harus pakai soketnya mahkota. Cuman kalau nggak punya bisa kita akalin pakai extension bar atau besi atau kuningan ya. Seperti ini kita ketok untuk arah mengencangkannya ya, secukupnya teman-teman ya. Ketika sudah nggak bisa diketok lagi berarti sudah kenceng. Sebenarnya ini cara yang tidak standar, tapi ini cara untuk mengakali aja ya teman-teman ya, karena kalau kita bongkar di rumah kan nggak mesti kita punya alat khususnya. Cuman yang saya sarankan tadi ya tetap pakai obeng getok, itu aja sih, hanya obeng getok aja alat yang perlu di punyai ya, atau mungkin bisa dipinjem gitu ya sama teman-teman atau tetangga bengkel gitu. Nah kemudian kita pasangkan baut springnya tadi ya, 4 buah. Jadi untuk tahap pemasangannya ini hampir sudah selesai ya teman-teman ya. Untuk kampas koplingnya sudah selesai terpasang, tinggal kita pasang lakernya. Untuk penekannya itu, ini kalau ini yang ditekan oleh tuas yang ada di bak kopling tadi ya teman-teman di awal video. Jadi selagi dia berputar, dia juga akan mendapatkan tekanan ke dalam untuk memisahkan antara susunan kopling dengan susunan rumahnya, case-nya yang terhubung dengan piston tadi. Terakhir kita pasang wheel balancernya ini teman-teman ya. Kemudian kita trip pakai tension bar dan kita tutup pen penguncinya ini dengan baut 4 buah ya, skrup 4 buah ini. Nah ini kalau ini biasa saja teman-teman, pakai obeng juga sudah kenceng biasanya. Oke, untuk langkah terakhir baru kita pasang kembali bak koplingnya. Jangan lupa kalau packingnya ini harus ada packing ya teman-teman ya, karena ini adalah rumah oli juga di sini. Jadi karena ini packingnya saya lepas karena masih bagus, jadi packing ini adalah bantalan antara sambungan ya, rumah kopling dengan rumah mesin gearboxnya itu yang di tengah itu.
Jadi dia harus bagus, tidak boleh pecah-pecah karena biar nggak bocor olinya, biar nggak rembes. Murah kalau untuk kampas kopling, untuk packingnya mungkin seharga 8.000, 5.000 sampai 10.000 ya teman-teman, di bengkel onderdil terdekat ya. Baru kita kencangkan si rumah kopling ini dengan kunci T8 nih. Nah, barulah selesai. Oke teman-teman, langsung kita coba kampas kopling barunya. Ini biasanya kemarin gigi satu kita lepas kopling mendadak, tuasnya tidak bisa ngangkat motornya. Kali ini bisa langsung jumping ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.